Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan segera ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan boleh berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa selesai. Pada kegiatan hari ini kita akan belajar tentang membuat kalimat. Pada pertemuan sebelumnya tentu ya kalian sudah tahu aturan pembuatan kalimat. Jadi awalnya itu harus ditulis dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membuat kalimat. Harus ada apa saja sih ketika kita ingin membuat kalimat? Nah, dalam membuat kalimat harus ada 4 hal. Yang pertama yaitu subjek. Apa itu subjek? Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah kata kerja. Apakah betul predikat itu kata kerja? Nanti akan Bu Guru jelaskan di slide selanjutnya ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu objek. Apa itu objek? Objek adalah orang atau benda yang dikenai pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan bisa berupa waktu, tempat, atau sifat. Coba diulangi lagi. 4 hal yang harus ada ketika membuat kalimat adalah yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, dan yang keempat adalah keterangan. Selanjutnya apa itu subjek? Nah, subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan sesuatu. Biasanya berupa kata benda seperti orang, nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda-benda. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu ayah, ibu, paman, bibi, adik, kakak, Hamdan, Ilza, Aisyah, Sobri. Nah, itu yang berupa nama orang. Kalau ayah, ibu, paman, bibi itu berupa kata sapaan. Selanjutnya kucing, badak. Kucing, badak itu berupa nama binatang. Kucing, badak, kura-kura. Nah, itu dari nama binatang. Selanjutnya mawar, melati, atau yang tidak berlin. Tuliskan di sini masih banyak ya. Misalkan binatang-binatang lain atau tumbuhan-tumbuhan lain. Misalkan seperti pohon beringin, misalkan pohon pacar atau apapun ya. Nah, yang kedua yaitu predikat. Apa itu predikat? Predikat adalah sesuatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Biasanya berupa kata kerja. Contohnya apa? Contohnya seperti makan, minum, berbicara, mandi, belajar, membuat, atau yang tidak boleh disebutkan di sini misalkan merawat, atau misalkan menyiram, atau tidur, apapun ya yang merupakan kata kerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu objek. Objek adalah yang dikenai pekerjaan. Biasanya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Contohnya apa? Contohnya adik, kakak, ibu, ayah, paman, bibi. Nah, kalau itu kata sapaan. Andra, Ata, Alvin, Akbar, itu nama orang. Ikan, gajah, seledri. Ikan, gajah. Atau yang tidak disebutkan misalkan jerapah, kuda, semut. Nah, itu nama binatang. Selanjutnya seledri, sosin, wortel. Nah, itu nama-nama tumbuhan. Lalu apa sih bedanya objek dengan subjek? Nah, karena hampir sama ya, tadi contohnya bisa berupa nama orang, nama binatang, atau tumbuhan. Bedanya objek dengan subjek itu, biasanya subjek itu terletak di awal kalimat atau di depan. Walaupun katanya sama seperti objek, tapi bedanya adalah subjek biasanya ada di awal kalimat, sedangkan objek itu biasanya terletak setelah kata kerja. Misalkan minum air. Nah, airnya itu berupa objek ya. Hampir sama dengan subjek, bedanya itu ya. Lalu yang keempat apa sih? Yang keempat adalah keterangan.
Nah, apa itu keterangan? Keterangan biasanya terletak setelah objek. Fungsinya untuk menjelaskan. Ada 3 jenis keterangan. Yang pertama yaitu keterangan waktu. Contohnya misalkan pada malam hari, siang hari, pagi hari, jam 10, misalkan besok, kemarin, lusa, atau minggu depan, pekan depan, bulan depan, tahun depan. Nah, yang berhubungan dengan waktu berarti itu keterangan waktu. Selanjutnya keterangan tempat, contohnya di halaman, di pasar, di rumah, di dapur. Yang tidak Berlin sebutkan misalkan di ruang tamu, di kamar, di sekolah, misalkan, atau di dalam bus, di dalam mobil, di motor. Nah, itu termasuk keterangan tempat juga ya. Lalu ada keterangan sifat, contohnya misalkan baik, buruk, cantik, pandai, jujur, rapi. Itu salah satu, itu contohnya keterangan sifat. Jadi keterangan itu ada 3 hal. Yang pertama keterangan waktu, yang kedua keterangan tempat, dan yang ketiga keterangan sifat. Nah, sudah Bu Herlin jelaskan ya. Selanjutnya kita lihat contoh kalimatnya. Ada contoh kalimat, Akbar merawat ikan dengan baik. Dari kalimat ini, kira-kira mana yang termasuk subjek? Biasanya subjek terletak di awal kalimat, betul. Yang mengawali kalimat ini adalah kata apa? Kata Akbar. Nah, betul ya. Jadi Akbar ini sebagai subjek. Lalu merawat, ini merupakan kata kerja. Biasanya kata kerja itu merupakan predikat. Betul. Ikan terletak setelah merawat atau terletak setelah predikat. Berarti ikan sebagai objek. Betul. Dengan baik. Baik itu merupakan kata sifat. Berarti dengan baik merupakan keterangan yang berupa keterangan sifat. Nah, selanjutnya ada kata-kata yang acak. Menyiram bunga setiap pagi Aisyah. Kira-kira ketika kita ingin menjadikan kata-kata ini menjadi kalimat yang betul atau yang benar, apa dulu nih kalimatnya yang harus kita dahulukan? Apakah bunga Aisyah setiap pagi atau menyiram? Kalau misalkan kita bunga dulu kan, berarti bunga, predikatnya menyiram, objeknya Aisyah. Apakah mungkin bunga menyiram Aisyah? Nah, tidak bisa ya, karena bunga itu tidak bisa melakukan aktivitas seperti menyiram. Berarti harus kita balik nih, yang menjadi subjeknya adalah Aisyah, betul. Aisyahnya ngapain? Aisyahnya menyiram, betul. Apa yang Aisyah siram? Bunga. Kapan Aisyah menyiramnya? Setiap hari. Berarti jika ingin dijadikan kalimat yang betul adalah Aisyah menyiram bunga setiap hari. Seperti itu ya. Nah, coba kita ulangi. Ada 4 hal yang harus ada ketika kita membuat kalimat. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu betul, subjek ya. Subjek atau pelaku. Biasanya terletak di mana? Di awal kalimat. Betul. Yang kedua, predikat. Predikat biasanya berupa apa? Berupa kata kerja. Betul. Yang ketiganya, objek. Objek terletak setelah kata kerja. Betul. Yang terakhir yaitu keterangan. Ada 3 hal keterangan. Keterangan apa saja? Keterangan yang berupa waktu, yang keduanya keterangan yang berupa tempat, dan yang ketiganya yaitu keterangan yang berupa sifat. Nah, terima kasih sudah menyimak videonya hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Jangan lupa berdoa setelah menyelesaikan pembelajaran, setelah menyelesaikan tugasnya hari ini, silahkan difoto, kemudian berdoa masing-masing ya. Sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.